Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online untuk kelas 7 untuk mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai pengolahan desktop pertama. Jadi untuk pengolahan desktop ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian dan hari ini adalah bagian pertama untuk pengolahan desktop 1. Nah, desktop adalah tampilan display pada layar komputer yang terdiri atas latar belakang atau background dan ikon-ikon yang mewakili program atau file tertentu. Jadi yang dimaksud dengan tampilan display adalah ini tampilannya. Satu layar ini disebut sebagai display atau desktop. Kemudian background, yang dimaksud dengan background adalah gambar latar belakang ini. Lalu ikon-ikon yang mewakili program aplikasi adalah yang ini. Inilah ikonnya atau desktop icon. Nah, kita dapat mengatur tampilan background yang ada di dalam desktop. Cara mengaturnya yaitu kita harus meletakkan mouse pointer kita di desktop di tempat kosong, klik kanan, lalu kita pilih personalize. Nah, yang pertama sekali kita temukan adalah change the visual and sound on your computer. Lalu di bawahnya ada keterangan click attempt to change the desktop background color, sound, and screensaver all at once. Jadi untuk yang hari ini yang kita pelajari adalah desktop background dengan color. Untuk screensaver dan yang lain akan dilanjutkan minggu depan. Nah, di sini ada pilihannya, ada My Theme, Windows Default Theme, High Contrast Theme. Yang mau saya tunjukkan adalah untuk Windows Default Theme. Jadi kalau kita memilih theme, maka kita tinggal memilih saja. Di sini Windows Default Theme ada 3, angkanya di sini 3 berarti ada 3 pilihan. Sebagai contoh saya akan memilih flower. Jadi tinggal saya klik flower. Kemudian di bagian bawah ini ada desktop background. Ini tinggal saya klik tulisan desktop background, maka terbukalah ini. Nah, tadi yang saya pilih adalah flower, maka semua pilihan foto flower ini sudah terpilih. Nah, jadi kalau misalkan kita hanya mau satu saja dari theme flower, maka kita tinggal memilih salah satu gambar. Contohnya seperti ini. Atau kita mau yang ini. Tinggal mengklik gambarnya saja. Seperti ini. Nah, kalau kita mau mengambil beberapa gambar di dalam flower, maka caranya adalah kita harus menekan tombol CTRL yang ada di keyboard. Jadi caranya gini, akan saya tuliskan. Caranya yaitu tekan tombol Ctrl, ini harus ditekan terus, lalu kita mengklik ke salah satu gambar, mengklik gambar yang mau kita pilih, klik pilihan background. Jadi tombol Ctrl ini harus ditekan terus dan jangan dilepas. Sekarang saya akan tunjukkan caranya. Saya akan tekan tombol Ctrl terus. Lalu saya akan mengklik beberapa gambar di kategori flower. Nah, seperti ini caranya. Nah, jika kita sudah memilih beberapa gambar, di sini saya sudah memilih 4 gambar. Nah, dari 4 gambar ini ada salah satu yang tidak jadi saya pilih.
Maka caranya adalah tombol kontrol tetap ditekan, lalu mengklik kotak kecil yang ada tanda centangnya. Seperti ini. Jadi tanda centangnya sudah hilang. Jadi kalau tanda centangnya sudah hilang, berarti gambar tersebut tidak diikutkan. Kemudian, nah, dikarenakan di sini ada 3 gambar yang saya pilih, maka saya dapat mengatur change picture every. Ini maksudnya adalah saya akan mengatur kemunculan tiap gambar. Saya akan mengambil waktu tercepat yaitu 10 seconds. Dan pilihan shuffle akan saya aktifkan. Shuffle itu maksudnya mengacak kemunculan gambar. Jadi urutan 1 ini, urutan yang kedua ini, urutan yang ketiga, yang ini. Tapi karena sudah saya acak, maka kemunculannya itu tidak berurutan lagi. Lalu saya klik tombol Save Changes. Ini saya close dulu. Jadi selama 10 detik ini tampilan background akan berubah. Jadi mungkin karena saya menggunakan screen recording, maka di sini tidak dapat melihat perubahannya. Nah, sekarang saya akan lanjutkan. Saya lanjutkan dengan mengatur background kembali, klik kanan, personalize. Kemudian saya akan membuka kembali desktop background. Nah, sekarang saya akan memilih dari kelompok flower, lines, dan windows. Jadi saya akan memilih beberapa gambar kembali. Jadi di sini saya akan menghilangkan tanda centangnya. Nah, tanda centangnya tinggal saya klik tinggal saya klik kotak-kotaknya ini. Nah, sekarang saya akan memilih satu di kategori flower, yang satu lagi di lines and color, yang satu lagi di kategori windows. Caranya seperti tadi, yaitu menekan tombol control, lalu klik pilihan background. Nah, seperti ini. Lalu saya klik tombol Save Changes. Ini saya close. Maka perubahannya ini sudah nampak. Saya akan tunggu 10 detik lagi. Nah, ini ada perubahan gambar. Ini gambar kedua. Saya akan tunggu lagi 10 detik. Ini yang ketiga. Jadi di sini sudah terjadi perubahan gambar untuk desktop background. Nah, sekarang saya akan atur kembali. Klik kanan, personalize. Kemudian desktop background tadi tidak ada perubahan, ini karena masih tercentang when using battery power, pause the slideshow to save power. Karena saya tidak menggunakan charger laptop ya di sini. Jadi karena sudah saya hilangkan centang ini, maka perubahan gambarnya itu bisa terjadi. Nah, bagaimana kalau kita hanya memilih satu gambar saja? Sebagai contoh, saya akan ambil kategori flower. Saya akan klik satu gambar saja di sini. Nah, pada saat kita mengklik satu gambar saja, maka change picture every ini tidak akan muncul. Karena satu gambar saja yang dipilih, maka perubahan waktunya ini tidak akan terjadi. Jadi, hanya satu gambar saja yang muncul, lalu saya klik Save Changes. Kemudian yang ini saya close.
maka hanya ada satu gambar ini saja yang ditampilkan. Yang berikutnya, klik kanan, personalize. Nah, sekarang saya akan mengatur color. Color and appearance. Di sini ada kategorinya. Kegunaannya, change the color of your Windows border and taskbar. Ini maksudnya mengubah warna pada window border dan taskbar. Sebagai contoh, saya akan ambil warna pink yang ini. Nah, warna pink yang ini sudah saya ambil, maka perubahannya yang pertama di sini. Ini ada warna pink yang muncul di atas, di title bar ini. Lalu, di bagian taskbar, ini juga sudah ada perubahan. Saya klik tombol Save Changes. Yang ini saya close. Nah, sekarang saya akan membuka beberapa aplikasi. Sebagai contoh, saya akan membuka disk PC. Ini. Nah, saya akan mengulang sebentar. Kalau diminta untuk tampilan full screen, maka kita tinggal mengklik tombol Maximize. Kalau diminta dalam bentuk window, maka kita mengklik tombol yang tengah ini. Seperti ini. Lalu saya akan membuka satu aplikasi lagi. Saya akan membuka Notepad. Saya pakai search. Nah, saya buka kembali ya. Notepad. Nah, jadi di sini sudah ada dua aplikasi yang sudah saya buka. Nah, sekarang saya akan mengajarkan cara menggeser posisi aplikasinya. Saya akan mulai dari sini, disk PC. Cara menggesernya yaitu kita meletakkan mouse pointer kita di bagian sini. Ini namanya title bar. Di ini, kita klik di sini. Klik terus, klik kiri terus, jangan dilepas, lalu gerakkan mouse. Nah, jadi kita dapat menggeser. Kemudian yang untuk notepad juga akan saya geser. Letakkan mouse pointer di bagian title bar untuk notepad yang di sini. Klik kiri, tahan, lalu gerakkan mouse. Seperti ini. Jadi kita bisa geser kemana saja. Mau ke sini bisa, mau ke sini juga bisa, mau di sini juga bisa. Nah, selain itu, kita dapat mengubah ukuran suatu window. Cara mengubah ukuran yaitu yang pertama saya akan letakkan mouse pointer di sudut kiri atas. Di sini nanti akan muncul tanda panah dua arah dengan arah diagonal. Klik kiri tahan, lalu saya gerakkan sesuai dengan arah panahnya, seperti ini. Gerakkan mouse. Lalu begini. Jadi klik kiri tahan dan gerakkan mouse sesuai dengan arah panahnya. Kemudian di sudut kiri bawah. Ini, klik kiri tahan, tinggal saya gerakkan arah mouse sesuai dengan arah panahnya, atau seperti ini. Kemudian di sudut kanan bawah, klik kiri tahan, saya gerakkan seperti ini. Kemudian di sudut kanan atas, seperti ini. Jadi caranya hanya mengklik kiri tahan, jangan dilepas, klik tombol kirinya, lalu gerakkan mouse. Lalu kita juga bisa mengubah ukuran dari garis atas, garis bingkai atas. Yang ini, klik kiri tahan, gerakkan ke bawah sesuai dengan arah panah, gerakkan mouse-nya, lalu ke atas seperti ini. Kemudian di garis bingkai bawah, klik kiri tahan, lalu gerakkan mouse ke arah atas sesuai dengan arah panahnya, atau gerakkan ke bawah seperti ini. Kemudian di garis bingkai kiri, klik kiri tahan, lalu saya gerakkan ke sebelah kiri seperti ini, lalu ke sebelah kanan seperti ini. Kemudian di garis bingkai kanan, klik kiri tahan, saya gerakkan mouse ke arah kiri seperti ini, lalu saya gerakkan ke arah kanan seperti ini. Nah, jadi beginilah cara kita mengatur
mengatur ukuran suatu window. Nah, ukuran window ini bisa kita atur-atur kapan saja. Nah, yang garis bingkai ini disebut sebagai window border. Jadi di sini kita sudah mengetahui yang mana window border dan yang mana taskbar. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Nanti kerjakan tugas praktik yang ada di Google Classroom dan kirimkan screenshotnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali dalam pembelajaran online berikutnya, yaitu pada materi pengolahan desktop kedua.